ini adalah 105 universitas ya yang dituju oleh dibiayai seperti University of, kalau kita mau ke MIT gitu ya, atau bisa ke Harvard University, Kyoto, terus ada misalnya kalau Australia itu ada Australian National University, Monash gitu ya, atau UNSW itu termasuk ya. Dan nanti proses aplikasinya nanti bisa dibantu oleh tim Weekend, Wardah Education Consulting and Agency. Nah, enaknya karena Wardaya sudah terkoneksi dengan banyak universitas, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena tidak ada biaya sama sekali, biayanya nol ya. Jadi untuk proses pengurusan aplikasi dokumen ke universitas-universitas yang merupakan partner dari Wardaya ini, dan kebetulan ini 105 ini ya memang banyak anak Wardaya yang dituju, dan itu kita akan bantu urusin juga ya. Nah, ini termasuk bahkan ada seperti NTU itu meng-highlight untuk beasiswa Indonesia Maju ya. Jadi silakan dipergunakan bagi Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian untuk mempergunakan kesempatan ini, dan bisa dibantu oleh tim konselor dari Weekend yang dalam hal ini koordinatornya adalah Ibu Tina. Nanti Ibu Tina akan menjelaskan lebih detail ya tentang apa yang dikerjakan oleh tim Weekend. Weekend itu Wardah Education Consulting and Agency. Nah, kelebihannya apa sih, keunggulan dari Weekend? Tentu kita punya konsultan yang ahli dan berpengalaman dari universitas-universitas terkenal ya. Ya, seperti dari Harvard, dari MIT, dari USyd, University of Sydney, NUS, Oxford, dan lain-lain. Terus konsultasi persiapan masuk ke universitas jenjang S1, S2, S3, bukan cuma bachelor degree, tapi kalau misalnya Pak, anak saya mau lanjut ke S2 atau bahkan S3, silakan bisa hubungi saya dan atau tim konselor dari Weekend. Nah, tentunya networking dengan universitas dan beasiswa ini tentu yang dibutuhkan oleh orang tua dan siswa. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, tentu terus habis itu kita karena alumni Wardaya sudah banyak diterima di berbagai universitas unggulan tadi, serta meraih beasiswanya, kami akan mengkoneksikan dengan alumni-alumni kami yang sudah di sana. Jadi banyak sekali mereka itu sangat terbantu ketika pengurusan itu lewat Wardaya. Ya, ini tidak ada biaya apapun ya, tidak ada biaya apapun. Ya, tentu pengurusan visa, akomodasi, tiket pesawat, translate dokumen itu akan dibantu Wardaya juga. Dan kita sering mengadakan Education Expo dari perwakilan universitas ya. Jadi kita sering mengadakan, selain Education Expo, kita sering mengadakan webinar dari langsung dari universitas-universitasnya langsung. Nah, yang ini adalah kelas persiapan universitas, bridging course-nya. Ini banyak sekali yang sangat terbantu karena ini hanya Wardaya yang mempunyai kelas ini ya, yaitu matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, komputer, ini tidak ada biaya apapun sama sekali. Ya, jadi anak-anak ini bilang, Pak, saya sangat terbantu dengan kelas ini, Pak. Jadi mereka waktu masuk ke universitas, mereka kalau teman-temannya yang nggak lewat Wardaya, itu keteteran. Ya, akhirnya nilainya jelek gitu ya. Tapi kalau anak-anak Wardaya itu terbantu. Kayak kemarin ada yang kita bantu namanya Matthew ya, ke Monash University Australia. Dia kaget gitu ya, culture shock gitu ya, waktu sampai di Australia di Melbourne. Dia bilang, dia cerita, untungnya dia cerita langsung, Pak, saya ada kesulitan di kalkulus. Nah, waktu itu saya langsung kita Zoom. Ya, Zoom, saya bantu dia, terus sampai dia bisa mengerti materinya. Dia bilang karena satu kelasnya itu 300 orang, Pak. 300 orang, satu dosen ya. Saya kan dosen ya, jadi saya tahu posisi dia gitu ya. Jadi 300 orang, dia bilang, dia kalau mau nanya kan nggak mungkin ke dosennya, karena 300 orang. Jadi akhirnya kita Zoom di malam hari tentunya ya. Terus habis itu saya ajarin, oh akhirnya dia sekarang survive dan nilainya bagus. Ya, jadi ini yang dibantu oleh tim Wardaya, Bapak Ibu. Kelas ini, karena ketika semester 1-nya, semester 2-nya bagus, Bapak Ibu,
semester 3, 4, dan seterusnya pasti bagus. Itu yang saya lihat ya, karena kepercayaan dirinya semakin meningkat. Nah, ini kelas ini yang dipunyai oleh tim Wardaya, karena pengajar-pengajar kita sudah pada S2, S3, ya. Nah, terus kita punya kelas menulis esai, ya. Jadi ini yang saya tambahkan lagi, kelas latihan interview masuk universitas dan beasiswanya. Jadi kita akan nanti membuka lagi di tahun depan kelas menulis esai kami yang akan nanti mentor-mentornya itu adalah dari Oxford University, dari Harvard gitu ya, terus dari berbagai universitas yang memang yang susah masuk ya. Jadi istilahnya esai itu sangat punya peranan yang sangat penting. Jadi kalau diterima di sana pasti esainya pasti bagus banget ya. Nah, ini contohnya murid-murid yang kami bina yang berhasil diterima di Harvard, MIT, NUS, UC Berkeley, LSE, NTU, dan lain-lain. Nah, terus kami juga membangun portofolio anak Bapak Ibu, supaya anak Bapak Ibu bukan cuma kelihatan di rapotnya doang. Nah, ini kelebihan kalau join di Wardaya. Di weekend, kita akan bangun supaya portofolio anak Bapak Ibu menarik, eye-catching. Ya, jadi kita akan buatkan kegiatan volunteer dengan Lions Club, Leo Club, dalam hal ini Habitat for Humanity, gitu ya. Terus habis itu ini kita punya Leo Club-nya sendiri, ya. Kalau di Wardaya kita punya Leo Club sendiri, ya. Karena saya anggota Lions Club, jadi kami bisa membuat Leo Club-nya sendiri. Ya, terus ini contoh anak-anak yang berhasil dapat Habitat Indonesia Award, Bapak Ibu. Ini usia remaja, dan ini bisa dimasukkan nanti dalam portofolionya. Ya, kita punya klub public speaking juga, yaitu Toastmaster yang namanya Gavel Club. Nah, terus mereka punya kesempatan untuk kerja magang. Ya, minggu depan itu siswa-siswi itu pada kerja magang di perusahaan-perusahaan. Ya, jadi ini kesempatan yang berharga sekali karena saya anggota HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia, saya bisa mengkoneksikan dengan berbagai perusahaan. Ya, jadi ini yang dibangun ya. Terus ada visit company juga ya. Nah, terus kita punya kelas Olimpiade. Jadi kalau misalnya anak saya nih udah kelihatan nih Pak talentnya atau bakatnya di Olimpiade, nah silakan dipergunakan ya. Apalagi besok itu kita punya Winter Olympiad Camp, bisa hybrid ya. Jadi bisa hybrid, jadi antara yang kelas hybrid maupun yang bukan ini, yang bisa hybrid, bisa onsite maupun online. Nah, ini banyak sekali siswa-siswi kami yang sudah kami bina dan akhirnya mereka bisa berprestasi ya. Ini dari Tivalenka dari penabur 5 atau Natalia dari penabur 2 ya. Ini salah satu siswa, dan tahun lalu itu kita ada sekitar 100 lebih siswa yang berhasil berprestasi meraih medali di Olimpiade Sains Nasional. Nah, kita punya kelas Olimpiade juga ya. Terus habis itu kita punya kelas persiapan universitas ya. Ini yang terus kita punya kelas IELTS juga, yaitu listening, reading, writing, speaking, dan kita sudah bekerja sama dengan British Council, yaitu kita membuka pendaftaran tes resmi IELTS bisa lewat Wardaya, dan kita akan memberikan kelas review IELTS-nya sebelum tes resmi IELTS-nya. Jadi nggak harus mesti di Jakarta, bisa juga di Surabaya, atau kalian yang berlokasi di kota-kota lain yang dimana ada British Council-nya, nanti bisa daftar lewat Wardaya. Nah, terus kita punya kelas bahasa lainnya itu Mandarin, Jerman, dan Jepang, serta kelas coding. Ya, terus habis itu, nah ini kalau misalnya ikut kelas-kelas di Wardaya, kami akan memberikan sertifikat resmi dari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ini yang membedakan kelas-kelas kami ya, kelas di Wardaya, karena resmi dari Kepala Dinas Pendidikan. Ya, jadi ini banyak universitas nanya apa sih yang membedakan antara alumni Wardaya dengan yang bukan Wardaya, karena mereka tahu masuk ke Wardaya itu suatu prestis ya. Jadi nah ini kami buatkan satu sertifikat yang resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kita punya lomba-lomba yang diadakan oleh American Math Competition, terus habis itu Canadian Math Competition ya, dan kita punya SMA Wardaya
ya. Ini kolaborasi 3 kurikulum nasional, kurikulum internasional, level, dan kurikulum peminatan. Nah, kalau ingin terkoneksi dengan kami, silakan nanti bisa follow Instagram kami @wardaecollege_official atau langsung menghubungi nomor sekian. Nah, sesudah ini saya persilakan Ibu Tina, silakan Ibu. Ya, Bu Tina akan menjelaskan lebih detail ya tentang weekend. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Panton. Malam Ibu Tina. Terima kasih semuanya yang sudah join, adik-adik sekalian dan orang tua yang sudah join ya. Kalau saya ngelihat tadi yang Pak Anton jabarkan, kayaknya sudah komplit sekali ya Pak ya. Jadi semua education yang ada dari E sampai Z ada di Wardaya. Ya, jadi mungkin itu udah cukup detail, tapi saya dari segi weekendnya, jadi untuk dari konsultan dan agensinya mungkin akan menjelaskan. Jadi yang tadi Pak Anton bilang kan tuh itu semua yang kalian bisa dapatkan. Apalagi sekarang dengan adanya beasiswa Indonesia Maju, saya rasa itu banyak terpacu ya. Jadi kalau kalian nggak ambil, orang lain juga akan ambil. Ya, jadi itu nanti semua akan kita pandu ya. Pasti dengan bimbingan kita, dengan persiapan yang telah tadi Pak Anton bicarakan ya. Mungkin saya akan izin sharing ya. Oke, tadi Pak Anton sudah bicara semua ini ya, tapi saya jelaskan sekali lagi bahwa kita tim daripada weekend kita siap membantu kalian dimulai dari consultation sampai nanti kalian sudah berangkat ke sana, dan tadi bukan hanya berangkat sampai sana untuk masuk saja. Untuk kalian di semester 1 kalian tetap terkoneksi dengan kita. Jadi kalau ada masalah biasanya itu semester 1 itu lebih rawan ya. Jadi dengan connect sama kita akan bantu seperti Matthew ya tadi ya dibicarakan. Jadi keunggulan weekend apa sih ya? Weekend sebagai agensi itu dan konsultan juga. Jadi mungkin agent yang lain banyak ya, sama seperti kita. Tapi mungkin kita seperti yang ada Wardaya College aja itu adalah kelainan sendiri. Jadi sebelum kalian berangkat, kalian dipersiapkan. Misalnya kalian butuh subjek daripada matematik atau fisika, dan untuk IPS itu yang bahasa Inggris, komputer, bisnis, itu kita kalian boleh memilih mana yang kalian butuhkan, itu kalian bisa ambil, itu for free ya. Dan itu semua konsultasi, oh ya kalian perlu itu, dan yang tidak ada di tempat lain ya. Jadi bukan hanya untuk sebelum saja, dan waktu semester pertama juga pasti kita bantu ya. Tapi tetap terkoneksi, jangan kalian pergi saja ya. Oke, jadi services kita apa aja sih? Pertama, yaitu dari major selection. Kalian kan pasti masih bingung, majornya apa nih? Subjek programnya apa yang kita pilih? Itu mulai dari consultation. Dan kita juga, Pak Anton juga siap untuk mapping apa yang kelebihan daripada kalian dan apa yang ada di masyarakat yang banyak dicari. Itu kalian harus lebih sensitif lagi mengenali diri kita sendiri ya. Oke, setelah itu nanti ada aplikasinya mengenai persiapan esai juga itu kita akan berikan ya. Oke, sedikitnya setelah itu sebelumnya pertama kali ya. Kalau kalian belum tahu apa saja yang kalian akan ambil jurusan atau apa, kita bisa mulai dengan tes bakat minat ya. Mungkin dari kelas 10, 11 itu boleh kalian punya. Jadi jangan berpikir kelas 12 baru connect ke kita. Dari kelas 10, dari kelas 9 dan dari sebelumnya juga. Karena kita ada persiapan di Wardaya College ya. Itu. Jadi kita harus tahu kemampuan kita seperti apa ya. Jadi kita harus tahu kelebihan dari diri kita ya. Dengan apa? Mungkin dengan tes bakat. Kalau memang belum bisa menemukan. Tapi kalau kamu sudah tahu jati diri kamu apa, target kamu mau jadi apa, itu take it ya. Itu akan dibantu dengan orang tua, pasti akan membimbing kalian ya. Oke, kita siap untuk peminatan tes bakat dan minat yang kita juga baru adakan kemarin ya. Itu banyak sekali yang ikut ya. Oke, jurusannya apa? Ya, misalnya sains sama yang IPA sama IPS ya. Kalian bisa cari tahu apa yang sekarang diperlukan.
dan apa yang sekarang lagi in, dan apa yang diperlukan nanti setelah kalian kuliah untuk masuk ke dunia kerja. Ya, tempat kuliahnya bagaimana sih? Kalian bisa pilih. Oke, luar negeri ya. Kalau kita sebagai orang tua ya pasti pilih luar negeri. Kenapa? Itu mindset kalian tuh pasti akan berubah. Makanya dengan adanya beasiswa Indonesia Maju, ada berapa tadi Pak Anton? 100 ya Pak Anton ya? 105 Bu, 105 Wah, universitas. kalian bisa tahu listnya, kita akan berikan, itu banyak sekali. Dari kalian pilih aja, rasanya ngelihat namanya aja pasti kalian tertarik. Kenapa enggak? Apalagi kalau dapat beasiswa ya. Tapi tetap kita harus belajar, harus mempersiapkannya ya. Oke, kalau misalnya kalian nggak bisa masuk, pasti harus ada plan B-nya ya. Plan E, dari mulai plan E, B, dan C itu siap kita bantu ya di weekend. Dan ada kedua, kalau kita luar negeri nggak bisa, boleh ambil di dalam negeri karena ada yang full university lokal dan atau juga dengan internship di overseas university ya. Jadi ada yang mulainya misalnya mulai dari Indonesia dulu, setelah itu baru study overseas. Itu banyak choicesnya sekarang ya. Mungkin kalau dulu dikit sekali ya. Kalau sekarang apapun bisa. Mulai dari sini ke negara mana? Ke UK, ke Amerika, dan lain sebagainya. Ya. Oke, negara yang dituju. Negara tuju pasti banyak sekali. Dari Asia apa sih? Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, China. Itu semua ada tuh di beasiswa Indonesia Maju ya. Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, Eropa juga ya. Oke. Di Asia itu banyak sekali ya. Yang saya siapkan di sini misalnya NTU NUS itu masuk dalam beasiswa Indonesia Maju juga. Tapi kita juga ada misalnya SMU STD yang belum ada, itu dapat dari beasiswanya dari government Singapura ya. Atau yang swastanya kalian juga bisa masuk ya, plan B-nya kalian persiapkan. Jadi kenapa saya bilang plan B? Karena kalau kalian tidak diterima di plan E, tiba-tiba baru nyarinya pada saat nanti, itu akan terlambat. Ya, jadi tolong dari sekarang juga harus ada plan A, B, C, D ya. Kenapa sekarang anak-anak sekarang agak pintar? Pintarnya kenapa? Jadi dia pilihnya nggak satu university, bisa 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Ya, tapi kita juga jangan semua kita mau, tapi kita nggak ada kekuatan. Ya, kita juga mesti pintar dalam hal pintarnya bukan akademik aja, ya, yang lainnya juga. Ya, harus disiapkan. Itu misalnya Malaysia ada yang government university ya. Yang kalau saya lihat di sini semua ada yang government, ada yang private university. Ya, kalian bisa lihat namanya udah common sekali ya. Tellers, Monash ya, Thailand, Hong Kong, Korea, China. Nah, hari ini nih kayaknya tanggal 15 nih ada penutupan. Dan salah satunya di CUHK Shenzhen ya. Dia tanggal 15. Kalau masih mau itu masih bisa sampai tanggal 15 itu sebetulnya terbuka sampai nanti, tapi tanggal 15 adalah batch pertama untuk scholarship yang bisa dapat full. Fullnya nggak hanya full saja, kalian akan dapat uang saku juga ya, tepat untuk mendaftar ya. Tidak ada biaya pendaftaran dan juga kebetulan application fee-nya free ya ini ya. Oke, yang ini yang akan dan satu lagi mungkin NTU yang tanggal 15 juga. Kalian boleh mendaftar secepatnya ya. Kalau kalian masih ragu dan bagaimana caranya, coba hubungin tim weekend ya. Oke, Australia. Australia kalian pasti pernah mendengar Group of 8 ya. 8 university yang top yang kalian bisa dapatkan semua itu dari BIM juga bisa ya. Tapi kalau memang BIM memang ada yang bisa masuk ada enggak. Tapi kalau enggak pun kalian bisa dapat beasiswa, mencari beasiswa dari universitinya ya. Karena mereka juga menyediakan dan enggak tanggung-tanggung, lumayan besar juga ya. Tapi biasanya di awal lebih banyak ya. Itu kalian bisa kuliah mulai bulan Juli udah bisa masuk tuh kuliahnya di sana. Jadi kapan daftarnya? Sekarang. Jangan pernah menunda. Apa yang kalian bisa lakukan sekarang? Sekarang supaya dapat lebih dulu ya. Dapat beasiswanya lebih banyak full ya.
Ini adalah group of 8 ya, Adelaide, EDU tadi Pak Anton bilang, Melbourne, Monash, UNSW, Queensland, Sydney, dan Goa ya. New Zealand juga ada ya, yang kalian bisa tuju kan ya. Oke, Amerika udah pasti Amerika ada, tapi ya memang susah-susah juga ya, tapi kapan tutupnya kalian harus mesti tahu yang mana direct entry. Tapi kalau misalnya kamu mau masuk dari community college juga bisa sebetulnya ya. Semua informasi itu akan kita berikan. Kenapa keuntungannya masuk dari community college, apa direct entry. Kalau kalian bisa direct entry, go ahead ya, nanti kita bantu. Kanada ya, tahun kemarin juga banyak yang nggak masuk UBC ya, itu bisa dipersiapkan juga. Oke, Ivy League, siapa sih yang nggak mau masuk ya? Mungkin tim consulting kita juga siap untuk memberikan konsultan kira-kira mana yang kalian tepat untuk memasuki university dan yang dituju seperti Ivy League ini, dan persiapannya bagaimana. Mungkin nggak bisa langsung, oh dari kelas 12, dari kelas 10 pun kalian bisa hubungin kita. Jadi kita tahu apa kelebihan dari kita, coba menggali kegiatan activity apa yang bisa, yang seperti yang semua tersedia seperti Olimpiade dan OSN dan lain sebagainya. Ya, Wadaya juga siap semua untuk mempersiapkan supaya nanti di kelas 12 kalian sudah siap untuk maju. BIM pun nggak mulai dari kelas 12, dari kelas 11 sudah masuk ya. Sebentar lagi di BIM ketiga ya Pak ya? Udah ada ya? Oke. Tahap BIM ketiga, Bu. Tahap BIM, wawancara udah. Udah mulai tahap wawancara. Nah, kapan lagi ya? Jadi makanya yang dari kelas 10 pun jangan pikir oh masih lama. Mungkin yang dulu selalu kita persiapkan, oh kelas 12 baru mempersiapkan. Sekarang dari kelas 10 pun kalian harus mempersiapkan. Ya, oke. Misalnya dari Inggris, Russell Group University. Ya, itu kan kalian udah tahu juga, pernah dengar ya. Irlandia sekarang banyak yang anak-anak juga bisa tuju ya, Irlandia untuk tuition fee-nya dan living cost-nya itu affordable juga ya. Ke Belanda, student kita banyak yang ke Belanda juga ya, ke Prancis, itu semua ada yang dari university yang memberikan beasiswanya. Tapi kita coba mencari mana yang perbandingkan saja dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita telah punya ya. Oke, ini rasa grup ya, banyak sekali university terkenal, Birmingham, Bristol, Cambridge, dan lain sebagainya yang ada di sini semua. Kalau saya sebutkan satu-satu kebanyakan ya. Oke. Oke, negara yang 7. Misalnya kalau kalian, oh kadang-kadang memang sebagian orang tua, oh yang nggak mau pisah dari anaknya. Maksudnya dini hari, lebih dini ya. Oke, kita bisa mulai dengan di Indonesia dulu, misalnya setahun dulu, setelah itu langsung 2 tahun atau 3 tahun di negara yang selanjutnya, atau dengan 2 tahun di sini. Jadi banyak perpaduan itu yang semua dipunyai oleh university. Jadi choices-nya nggak sedikit ya. Sekarang kalian pilih dulu, bukan university, maksudnya tujuan daripada program yang kalian tuju, majornya apa ya, karena major pun sekarang nggak hanya satu kita bisa pilih, misalnya priority pertama atau kedua atau ketiga ya, itu kalian masukkan berdasarkan priority. Berarti kalau ke satu bisa masuk, kalian akan masuk ke satu, kalau enggak kedua dan atau ketiga. Tapi yang kalian mau ya, seperti kalau di NTU juga sama, jangan kalian nggak mau kalian masukkan, tapi kalau memang kalian udah yakin kamu dengan pilihan pertama bisa masuk ke satu, kedua, ketiga, bikin sama ya, jangan sampai dimasuk ke 2, 3 memang sebetulnya kamu nggak mau, jangan dimasukkan ya. Itu banyak pilihan, dan tahu caranya bagaimana untuk masukin application, pilihannya seperti apa ya, harus tahu. Itu juga mulainya ya. Tadi Panton sudah menjelaskan bahwa kita ada untuk persiapan bahasa. Bahasa itu bukan hanya Inggris saja, ya, bisa Mandarin, Jerman atau Jepang, ya. Udah pasti Inggris is number one. Kamu mau sekolah di Indonesia atau luar negeri udah pasti ya. Indonesia pun itu perlu. Ya, misalnya masuk ke internasional, internasional GIC atau apa, semua harus ada seperti IELTS ya. IELTS dan ini dia
IELTS kalian harus mempersiapkan itu listening-nya, reading-nya, writing, and speaking. Jadi itu ada persiapan IELTS di mana dengan level tertentu kalian baru bisa mempersiapkannya. Jadi kalau kalian levelnya masih rendah, itu harus basicnya harus kalian perkuat dulu. Ya, bagaimana caranya untuk mengetahui level kamu? Kita siap memberikan prediction. Ya, prediction dengan 4 band itu kalian bisa tahu levelnya di mana. Setelah itu baru kita ngadakan persiapan itu IELTS-nya ya. Setelah itu nanti kita bantu sebelum kalian persiapan misalnya 40 jam atau berapa jam ya. Setelah itu kalian harus masuk dengan internasionalnya. Seperti Pak Anton bilang, sebelum masuk ke dalam tes internasional, kita memberikan review. Reviewnya di mana tips and trick, bagaimana cara mengerjakannya, ya, bagaimana kalau yang rendah, bagaimana. Itu semua akan diberikan sebelum kalian tes. Tapi sebetulnya dari assessment itu kalian sudah tahu yang mana yang harus di-emphasize. Ya. Dan selanjutnya sebelum tes pasti kalian sudah siap dengan kita sama-sama Wadaya ya. Oke, kita mulai dengan IELTS-nya ini. IELTS itu kan seperti saya bilang dengan ada prediction dengan 4 skill itu ya. Jadi kalian tahu lemahnya di mana. Kalau kalian misalnya sudah tinggi, ya dengan beberapa 40 hours sudah pasti kalian lolos dengan angka 7. Ya, ini kita bisa tahu dari pertamanya dulu. Dari prediction baru kita tahu berapa lama jam yang harus kalian ambil. Nah, setelah itu kita cek di assessment itu. Jadi efisien dan efektifnya kalian persiapannya seperti apa. Ya, di situ kalau udah siap langsung kamu tes ya. Jangan pernah ditunda. Ya. Setelah itu kalian perhatikan kalau mau masuk ke UK harus ambil dengan IELTS-nya UKVI. Ya, semua akademik, jangan ambil yang general training ya. Kalian semua di pendidikan yang diperlukan akademik. Ya. Pilihannya apa? Bisa ada computer base ya atau paper base ya. Itu kalian lebih nyamannya di mana ya. Sekarang mungkin lebih banyak ke computer base, tapi terserah dengan kalian ya. Oke. Dengan SAT. Nah, SAT juga banyak. Ya, kenapa? Kalau kalian mempunyai SAT, ada beberapa banyak university yang bisa meng-skip kamu untuk langsung ke direct entry. Jadi kalau memang nasional kurikulum, nggak semua university, ada beberapa yang harus memasuki seperti diploma atau foundation. Ya, tapi sebetulnya nggak ada masalah juga. Tapi dengan ada tambahan SAT, kalian bisa skip. Kenapa tidak? Ya, kalian bisa masuk lagi dengan persiapan SAT. Ya, dengan 4 bulan itu kalian bisa dapat dengan English, matematik. Karena SAT yang sekarang subjeknya 2. Ya, English dan matematik. Ya. Jadi dengan sama juga sistemnya sama. Pertama dengan tes masuk, setelah itu nanti ada seperti assessment. Oke, kalian siap ujian dengan internasionalnya. Ya. Ini harus kalian dapatkan yang IELTS dan SAT. Itu quite good. Oke, dengan mungkin ini baru contoh beberapa ya. Jadi banyak student kita yang sudah berhasil ya. Dengan ada cuma 40 jam ya, nggak sampai dengan cuma 20 pertemuan, kalian bisa menaikkan skill. Kalian bisa lihat dua poin ya, kalian bisa lihat itu tinggi sekali. Ya, anak ini Alicia benar-benar fight dengan pelajarannya dengan IELTS preparation. Dia naiknya bisa 2 poin. Ya, itu yang kalian bisa lakukan. Jadi kalian mesti tahu kelemahannya di mana. Nah, kalian banyak bertanya, banyak latihan. Jadi kalau misalnya lagi persiapan IELTS, nah kalian harus aktif. Bagaimana waktu dengan speaking dan lain sebagainya. Writing mungkin paling susah ya. Dibandingkan 4 skill yang paling susah memang writing. Ya, itu kalian banyak belajar harus untuk meningkatkannya ya. Oke, apa sih dokumen yang diperlukan? Jadi kalau kalian ke weekend atau bagaimana, kalian kasih saja rapotnya ke tempat kita ya. Dari rapot kita bisa menilai kalian seperti apa ya. Kalau kalian masih di bawah 80 untuk scholarship, rasanya
agak sulit ya. Tapi kalian nggak usah ragu, nggak usah takut. Kalau kalian nggak mencapai itu, pasti ada plan B-nya. Ya, kalian pasti at the end bisa sukses jalan bergandengan tangan dengan weekend. Ya, oke. Kalian kasih rapotnya, jadi kita bisa lihat menentukan ya kira-kira misalnya kalian kuat di mananya kata lihat dengan matematika kan kita bisa tahu ya. Dari situ setelah itu kalian masukin aja, setelah itu English IELTS-nya bisa kita bicarakan karena saya udah tahu kapan mesti ngambilnya. Persiapannya bagaimana. Kalian mesti hitung mundur. Ya, seperti kemarin misalnya tutupnya di bulan Desember atau November. Berarti sebelumnya kalian sudah ambil IELTS-nya, jadi supaya waktu pas penutupan kalian sudah bisa submit. Tolong tanya ke university ya, kadang-kadang kalian bisa masuk submission dulu, setelah itu IELTS atau SAT-nya bisa menyusul. Pastikan dulu. Tapi kalau kalian sudah bisa masuk dengan angka sekian, jangan pernah ditunda. Dan submission juga jangan the last minute untuk submit ya dokumennya. Oke. Dengan esai, seperti tadi Pak Anton bilang, kita ada kelasnya, kalian bisa masuk. Sebetulnya bisa aja dibantu dengan seseorang. Tapi saya lebih setuju kalian belajar. Belajar bagaimana kamu menulis esai yang baik. Ya, kalian karena nggak dibutuhkan untuk sekarang saja, nanti untuk ambil S2 pun dan selanjutnya dalam kuliah itu dibutuhkan writing skill-nya, bagaimana susunannya, apa dulu. Itu semua diajarkan. Kita ada terpisah untuk itu. Informasinya bisa didapatkan ke kita ya. Personal statement ya, udah pasti biasanya kalau untuk scholarship ya pasti harus bikin. Personal statement-nya itu juga harus bagus. Jadi banyak kadang-kadang anak minta dong contoh. Kadang-kadang saya pikir bukan masalah contoh, tapi kalau kalian belajar dan tahu mau dapatin scholarship, kalian bisa tahu leadership skill-nya seperti apa, personal statement-nya harus bagus dan nulisnya seperti apa, kalian harus belajar. Ya, kalau kalian nggak ada kemampuan itu, tapi mau dapatin scholarship itu agak susah. Ya, you have to find out. Ya, achievement mau dapat scholarship, kalau achievement nggak ada agak susah juga memang ya. Itu dia. Jadi dari kelas 10 kalian harus siapkan. Tapi apapun yang kalian sekarang kelas 11 atau kelas 12 yang sudah siap untuk mendaftar, itu ada atau tidak kalian masukkan dokumen ke kita, nanti kita consultation. Apa yang kita bisa dapat dari university-nya. Kita cari tahu ya. Oke, reference letter. Kalau referensi letter berarti kalian harus cari guru yang tahu dengan kamu. Dengan kamu maksudnya kelebihan dari kamu dan bisa menjawab dengan baik. Ya, itu reference letter. Ya. Dokumen yang dibutuhkan standar saja ya. Kalian kirim paspor, rapot pasti sampai semester 4 sekarang misalnya ya. Ijazah dan selanjutnya ya. Kalian dengan kirim ke kita, nanti setelah itu nanti kita consultation yang tepat. Ya. Oke, sukses filosofi. Ya, kalau saya melihat kata-kata ini saya senang sekali. Success is a journey, not a destination. Success means your life has values for others. Success is a togetherness with others. Success means your life is worthy. Success is a balanced life with nature. Itu filosofi untuk kesuksesan diri kalian. Ya, kalian dengan weekend, saya yakin kalian bisa sukses. Kalian akan dibantu, ya, dengan services yang ada dari weekend. Kalian pergunakan, itu dia, ya. Kalian nggak bisa dapatkan, orang lain akan bisa dapatkan. Jangan sampai seperti itu, ya. Take it, oke. Ada mungkin sampai di sini. Ada yang mungkin nanti dipertanyakan, coba saya balik ke selanjutnya. Oke, hubungi kami coba follow Instagramnya Wardaya Agency atau Wardaya College Official. Telepon kita 0812 1974 5858 atau 0821 2020 2996. Tim Weekend siap membantu kalian. Apalagi ada Pak Anton ya Pak Anton? Iya, Bu, kita siap. mapping kita bareng. Jadi karena kita punya passion di pendidikan ya, jadi kita harus
memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, student-student kita ya, student Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini saya stop sharing. Kalau ada pertanyaan mungkin saya akan menjawab dengan Pak Anton juga. Mungkin ada tim weekend yang lain ada di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Tina, Bapak Ibu dan siswa-siswi. Jika masih ada pertanyaan silakan. Atau nanti Pak saya mau konsultasi dengan Bapak langsung, boleh nggak? Boleh. Ini saya kasih nomor WA saya pribadi Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan diskusi gitu ya, Bapak Ibu one on one gitu ya. Nanti dengan Ibu Tina juga gitu ya, dengan tim konselor weekend. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu semuanya itu sudah difasilitasi ya di Wardaya ya, semuanya lengkap Bapak Ibu, sampai nanti kelas bridgingnya pun sebelum berangkat itu dibantu ya mereka sebelum berangkat ya. Nah itu diberikan. Nah itu makanya banyak anak bilang, Pak untung kita diberikan kelas ini. Kenapa? Dia bilang kalau teman-teman kita yang nggak dapat kelas ini keteteran Pak, nilainya pada amburadul ya. Orang tuanya kan mesti ngulang lagi kan, mesti bayar lagi yang nilai keteteran. Nah, anak-anak Wardaya nilainya excellent, bahkan banyak yang jadi teaching assistant, asisten dosen gitu ya. Jadi akhirnya nanti waktu mereka lanjut lagi S2, S3, dosen-dosennya kasih surat rekomendasi. Ya, itu yang karena saya ngerti posisi karena saya dosen ya. Jadi saya dosen, saya pernah jadi guru SMA juga. Kurikulum SMA kita memang rada tertinggal ya. Kalau misalnya nanti masuk ke universitas itu kalau nggak ngerti itu bisa ketinggalan banget Bapak Ibu. Saya ada 10 anak yang kemarin tuh di luar Wardaya ya, itu WA ke saya, Pak saya ini kewalahan Pak, itu ngadepin dosen-dosennya Pak itu. Yes, tapi saya bilang maaf ya, saya tidak bisa karena waktu saya sangat-sangat terbatas ya. Saya di tim kementerian nggak mungkin saya ngurusin one on one lagi, one by one lagi saya bilang. Nah, tapi kalau di Wardaya semuanya udah sama semua, ya mereka sampai di sana udah enak Bapak Ibu ya itu. Oke, mungkin ada lagi, silakan Bapak Ibu bisa japri ke saya atau Ibu Tina. Jadi itulah kelebihan dari kalau pengurusan aplikasinya lewat weekend. Tidak ada biaya apapun sama sekali ya. Tidak ada biaya apapun sama sekali. Ya, bahkan ada univ-univ yang waive Bapak Ibu. Jadi kita jangan gini Bapak Ibu, oh nanti aja deh Bapak, Pak saya mau ke Dream School-nya dulu gitu ya, ke MIT, ke Harvard, NUS, NTU. Tapi habis itu pas pengumumannya the worst case-nya terjadi Bapak Ibu, tidak diterima. Baru kewalahan. Nah ini saya seringkali temui seperti itu, baru kewalahan hubungin Wardaya. Habis itu berharap dapat beasiswa, beasiswanya udah habis Bapak Ibu. Ya mumpung masih Desember, ya ini banyak beasiswa yang masih ada. Kalau udah bulan April, Mei, beasiswanya udah pada berebutan Bapak Ibu, direbut orang lain. Kayak gitu. Nanti langsung aja hubungin tim weekend ya Bu Tina ya. Ibu Tina dan tim siap membantu ya. Jadi mumpung sekarang ini masih nih Desember ini, nanti COHK Sencen itu tanggal 15 Desember ya Bu Tina ya. Iya. Itu sampai siswa-siswi Wardaya itu banyak yang dapat tuh ya, yang sampai beasiswa 100%-nya sampai honors scholarship-nya. Dapat uang saku sekalian. Uang sakunya juga dapat tuh. Wah, asik juga ya Pak ya. Iya, asik. Sampai orang tuanya bilang gini, Pak, kita dapat beasiswa, Pak. Anak kita tinggal bawa koper. Ada juga ngomong gini, sebenarnya saya sih mampu sih, Pak, biayain anak keluar negeri. Tapi kalau anaknya bisa dapat beasiswa, kan kenapa enggak gitu? Kenapa mesti bayar? Gitu kan. Terus habis itu kan mendingan uangnya kami tabung. Terus kita belikan aset buat anaknya. Dan terus waktu Imlek, Natal, Tahun Baru, Lebaran, ya kan kita bisa cerita keluarga besar. Wah, anak saya tuh dapat beasiswa. Wah, jadi kebanggaan keluarga besar. Ya, nah itu ya Bapak Ibu. Itu menjadi pride tersendiri ya Pak Anton ya. Walaupun ada uang tapi mendapat beasiswa suatu, aduh kayaknya kebanggaan orang tua juga ya. Iya Bu, ya. Walaupun ada yang beasiswanya mungkin parsial, itu kebanggaan juga Bu. Kayak gitu ya. Ada yang ya kalau
semua orang tua ya berharap beasiswanya 100% kan, itu. Ya, oke. Mungkin dari kami sekian parents. Abis ini kalau Bapak Ibu masih ingin konsultasi, silakan. Karena saya ingin melihat banyak anak Indonesia tersenyum dengan masa depan yang cerah. Pak, Ya. ada yang bertanya nih ke saya nih, Pak. Oh iya, silakan Bu. Kapan Expo Wardaya lagi nih, Pak? Nah, kita tahun 2023 kita ada Iya, rencana nih. tunggu tanggal mainnya Pak ya. Ya. Kita bikin, karena kebetulan sekali pertanyaan itu. Karena apa? Kita akan bikin sesuatu di mana pada saat itu kita ada memberikan sesuatu kejutan promotion kita ya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Ya, itu kalau expo-nya Wardah itu rame Bapak Ibu yang datang. Ya, jadi tolong ikutin follow aja Instagram kami @wardai_college_official. Ya, tunggu. Kita memang sedang mempersiapkan untuk Expo 2023 Bapak Ibu. Ya, tinggal follow aja Instagram kami atau bisa join di grup WA Wardah. Oke? Ya. Oke, kalau gitu selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. God bless you all. Assalamualaikum. Oke, selamat malam semuanya. Oke, Sampai thank ketemu you. lagi. Yuk. Thank you Bu Tina. Yo, Ya, thank Bu. you. Malam.